Apa? Kenapa? Kita panggil. Apa kalian heboh sekali? Ada tidak tersebut? Ayo.
ingin membangun gitu juga.
Pada dasarnya, lahan pertanian memang harus Baik, ada satu peserta lagi yang ingin bertanya, Bapak Willy. Apakah Bapak Willy sudah siap untuk bertanya? Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai sistem perkotaan yang ada saat ini. Untuk Direktorat Jenderal Tata Ruang sedang melakukan revisi terhadap rencana tata ruang. Di tingkat nasional, kami memiliki sistem perkotaan berdasarkan hierarki. Dan di sini kan ada pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan daerah, dan juga pusat kegiatan lokal. Yang ingin saya tanyakan adalah, untuk tata ruang nasional dari sudut pandang hierarki tersebut, eh, akan didistribusikan ke pertumbuhan di pusat kegiatan regional. Jadi bagaimana cara mengembangkannya dalam sistem penggunaan lahan nasional, menentukan penggunaan lahan saja, bukan hierarki dari perkotaan ataupun daerah yang mana. Karena sistem kami ini hanya menentukan penggunaan lahannya saja. Selain sistem penggunaan lahan ini, kami memiliki rencana pembangunan komprehensif seperti RPJMN. Tetapi ini untuk Jepang. Di dalam sistem ini, kami memiliki hierarki, di mana ada sistem untuk kota dan yang lainnya. Kami, dokumen tersebut namanya adalah Rencana Pembangunan Komprehensif. Kami memiliki 8 rencana pembangunan komprehensif sejak tahun 1962. Namun saat ini kami tidak menerapkan semacam hierarki tersebut. Dulu, pada saat rencana pembangunan komprehensif tersebut ditetapkan tahun 1960-an atau 1970-an, maka sistem perkotaan ditentukan di dalam dokumen tersebut. Namun saat ini kami tidak memiliki penerapan semacam hierarki tersebut. Kami menggunakan horizontal network atau jaringan horizontal di dalam rencana pengembangan kami. Jadi saat ini kami tidak menerapkan semacam hierarki seperti itu. Jadi itulah situasi yang ada di Jepang. Jadi untuk rencana tata ruang nasional di Jepang hanya terkait dengan rencana penggunaan lahan ya. Bagaimana strukturnya? Apakah ada rencana strukturnya? Saya kira ada hubungannya antara rencana pembangunan komprehensif dengan sistem penggunaan lahan di Jepang. Hubungannya sama antara RPJPN dan RPJMN dan eh, RDTR atau Rencana Tata Ruang Nasional. Isinya sedikit berbeda. Ya saya pahami, dalam tata ruang wilayah nasional, Anda memiliki sistem untuk perkotaan. Namun sistem perkotaan tersebut, kalau di Jepang, tidak ditetapkan di dalam sistem penggunaan lahan, tetapi di dalam rencana pembangunan komprehensif. Karena sistem penggunaan lahan nasional ini hanya untuk menetapkan lahannya diperuntukkan untuk kegunaan apa. Sistem penggunaan lahan nasional ini mendukung sistem
pembangunan perkotaan yang ditetapkan di dalam rencana pembangunan komprehensif. Baik, terima kasih, Pak. Profesor Sima, ada beberapa pertanyaan yang sudah diterima juga melalui Pigeonhole. Izinkan saya untuk membaca pertanyaan yang teratas di sini. Mungkin Bapak Sima dapat menjawabnya secara langsung. Saya ingin mengundang terlebih dahulu Pak Hari. Pak Hari, feel free if you would like to clarify your questions through the pigeonhole. Ya, saya bacakan saja pertanyaannya saja ya. Bagaimana pemerintah Jepang melakukan pengendalian atas bagaimana pemerintah Jepang mengelola lahan setelah gempa bumi, khususnya di daerah basement atau bawah tanah. Kemudian bagaimana pengaturannya apabila ada urbanisasi ke daerah tersebut. Saya akan bagikan pengalaman yang kami alami. Ada dua gempa bumi. Pertama di Tohoku yang disertai dengan tsunami. Di gempa bumi Tohoku ini yang kami alami beserta tsunami besar waktu itu, daerah-daerah di sana merupakan daerah yang populasinya rendah. Tidak ada permukiman yang padat di sana. Jadi waktu itu tidak menjadi masalah besar. Tetapi tahun 1995 terjadi gempa bumi yang sangat besar di pusat kota Kobe dan kota Osaka. Pada saat itu, masalah seriusnya adalah dampak setelah gempa buminya. Dilakukan rekonstruksi dari semua perumahan di sana sehingga masalah mengenai penggunaan lahan menjadi sangatlah penting. Permasalahan yang Bapak sebutkan tidak terjadi di tempat kami. Ya, mungkin kita bisa mencakup bencana alam yang lain, tetapi mungkin terjadi ratusan tahun yang lalu. Beruntungnya, gempa bumi yang berdampak pada kota metropolitan waktu itu terjadi tahun 1995 saja. Kalau kita lihat bencana alam sebelumnya, itu sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi sejauh ini kami tidak memiliki masalah serius macam itu yang Bapak sebutkan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan pengaturan ruang bawah tanah atau basement di bangunan gedung. Bagaimana pengendalian yang dilakukan? Pada dasarnya, untuk daerah basement, pengendaliannya biasanya mencakup pada pengendalian bangunan gedung. Itu sudah tercakup di dalamnya terkait dengan basementnya. Misalnya di daerah pelabuhan, terkait dengan KLB-nya, itu juga ditentukan. KLB ini juga menentukan daerah ruang bawah tanahnya. Kalau kita bicara mengenai basement atau ruang bawah tanah, jadi semua lahan ini dicakup oleh sistem penggunaan lahan nasional, tetapi semua misalnya perpipaan dan lain-lain
Itu di bawah pengaturan nasional. Untuk sektor swasta ada undang-undangnya tersendiri. Area di bawah di bawah 30 sampai 50 meter harus dipertahankan untuk infrastruktur dasar. Contoh, pada saat dilakukan rekonstruksi, ada proyek yang waktu itu tidak dijalankan di daerah di Tokyo, kurang lebih 30 sampai 50 meter di bawah permukaan tanah. Jadi pada akhirnya konstruksinya tidak dijalankan. Profesor Sima, mohon maaf sudah pukul 2 siang dan waktu sudah habis untuk sesi yang pertama. Untuk sesi berikutnya kita akan menyambut Profesor Fries. Saya ingin berterima kasih pada Profesor Sima dan juga terima kasih kepada para peserta yang bergabung dan juga telah menyampaikan pertanyaan. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Profesor Sima. Terima kasih untuk materi presentasi saya juga telah disampaikan kepada panitia. Jadi silakan untuk dibagikan kepada semua peserta. Dan silakan digunakan materi presentasinya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email atau melalui panitia penyelenggara acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Well, ladies and gentlemen, we will enter into our second session. First of all, I would like to check if Professor De Vries is already connected to us. Yes, saya sudah terhubung. Apakah terdengar dengan baik suara saya? Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan Bapak Profesor kepada para peserta. Ladies and gentlemen, our next session will be delivered by Professor Walter Timo de Vries, a professor of land management in the Technical University of Munich School of Engineering and Design. Professor de Vries conducted research on smart and responsible land management, urban and rural management, capacity development for land policies as well. Professor De Vries currently is a member of the German Commission. Professor Walter is also the director for the Masters and PhD program in the Technical University of Munich. In the field of land management and land tenure. He is also working with an academic coordinator in Africa. He is working with a lot of international programs in Africa, Asia, with the National Institute for Geoscience in 1994 until 2015. He has published several research such as economics versus social values in land and property management,
responsible land management concept and application in the territorial rural context, and other prominent publications. Let us now follow his presentation for around 45 minutes. We will then have a question and answer session. Ya, sebagaimana disepakati, waktu yang dialokasikan sampai dengan pukul 3.15. Kemudian kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita prioritaskan mereka yang bertanya secara langsung dan juga melalui pigeonhole apabila ada yang ingin bertanya secara tertulis. Well, ladies and gentlemen, let us welcome Professor Walter Timothy Fries from TM School of Engineering and Design. Mohon maaf, suaranya bergema sehingga tidak dapat diterjemahkan. Mohon maaf, Profesor De Vries, suaranya kurang jelas. Apabila Bapak menggunakan dua alat, boleh dimatikan terlebih dahulu salah satunya. Saya hanya menggunakan satu alat. Ya, mudah-mudahan suaranya nanti tidak bermasalah lagi. Apakah slide ini sudah dapat terlihat dengan baik? Mohon dikonfirmasi. Baik, selanjutnya saya akan bicara mengenai bagaimana tata ruang dan juga pengelolaan lahan dilakukan di Jerman. Pada saat saya dengarkan pengalaman di Jepang, sebenarnya Jerman ini masih banyak daerah perdesaan dibandingkan dengan Jepang, sehingga agak berbeda mungkin di dalam presentasi ini. Tetapi ada kesamaannya juga. Saya akan bicara mengenai 4 permasalahan. Yang pertama adalah secara umum sistem perencanaan di Jerman dan juga prinsip-prinsip dasar perencanaan tata ruang, kemudian perencanaan perdesaan dan juga undang-undang konsolidasi lahan, dan terakhir kami akan bicara mengenai pembaruan dan pengembangan perdesaan secara terintegrasi. Jadi bagaimana kami melakukan pembaruan pada semua undang-undang yang ada. Sistem konstitusi kami agak kompleks dikarenakan Jerman adalah negara federal, maka terdapat negara bagian yang memiliki otonomi. Dengan demikian kami memiliki undang-undang di setiap negara bagian juga. Terlepas dari itu, kami memiliki konstitusi di Jerman dan juga beberapa undang-undang Eropa yang wajib dilaksanakan di Jerman juga. Tetapi undang-undang pusatnya adalah konstitusi. Setiap negara bagian kami juga memiliki undang-undang. Terkait dengan tata ruang, kami mengacu pada Civil Code
atau kode sipil dan juga building code atau peraturan mengenai bangunan. Kemudian ada peraturan penggunaan gedung dan juga peraturan mengenai evaluasi gedung dan juga undang-undang yang mengatur rencana pembangunan gedung dan juga konsolidasi lahan tergantung pada daerah di mana Anda bekerja. Berikut ini adalah pengetahuan secara umum mengenai beberapa hal yang terkait dengan tata ruang. Secara umum pada konstitusi, tetapi juga pada beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk tata ruang. Dari konstitusi kami dapat dilihat bahwa properti atau setiap aset tidak hanya diregulasi, tetapi juga dijamin. Di Jerman, ya, properti selalu diberikan perlindungan. Properti ini memiliki kewajiban sosial juga, karena selain kepemilikan pribadi, harus untuk kepentingan banyak orang. Misalnya apabila Anda memiliki properti sendiri, Anda tidak boleh mengganggu tetangga Anda. Jadi ini merupakan prinsip yang penting juga. Kemudian ada juga untuk melakukan ekspropriasi, tetapi biasanya untuk tata ruang tidak terlalu bermasalah. Ini hanya digunakan untuk melakukan penggusuran atau relokasi. Karena apabila ada relokasi, pastinya ada alasan yang sangat kuat dan dilindungi oleh pemerintah. Jadi biasanya ini tidak tercakup di dalam tata ruang. Untuk tanggung jawab sosial dari kepemilikan suatu properti atau aset ini merupakan dasar untuk menjamin kepentingan orang banyak dan juga kepentingan sosial dari eh, otoritas lokal. Kemudian yang harus dipertimbangkan juga apabila properti tersebut disewakan, maka kewajiban atau tanggung jawab sosial ini juga harus dilaksanakan oleh penyewa. Jadi lahan yang disewa, lahan yang dimiliki secara individu, baik itu rumah ataupun apartemen, semuanya memiliki kewajiban sosial. Untuk konstruksi, ada peraturan terkait dengan gedung bangunan atau building code, dan peraturan ini memiliki banyak hal yang diregulasi. Dikarenakan banyak sekali regulasinya, saya sendiri sebagai warga Jerman juga sebisa mungkin mentaati semua peraturan yang ada. Nah, berikutnya adalah beberapa hal yang terkait dengan tata ruang, misalnya bagaimana rencana induk konstruksi, rencana pengembangan, bagaimana membagi ruang atau plot lahan, dan juga permasalahan terkait dengan pengambil alihan, dan terakhir terkait dengan sewa menyewa atas apartemen atau lahan. Renovasi juga ada peraturannya. Pada dasarnya, apabila ada hal yang terkait dengan tata ruang, maka Anda harus melihat peraturan yang berlaku. Yang juga penting dalam civil code terkait dengan tata ruang dan juga properti, pemilik dari properti atau asetnya boleh melakukan apapun terkait dengan properti atau aset tersebut, tetapi juga boleh mengecualikan eh, eh, hal-hal yang dilakukan terhadap properti tersebut. Disebutkan di sini bahwa Anda tidak dapat menyebabkan seseorang di dalam keadaan bahaya,
terkait dengan kepemilikan properti Anda. Dan apabila ada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik di properti Anda, maka pemerintah dapat memaksa Anda untuk keluar dari properti tersebut. Atau, atau apabila ada risiko kebakaran atau risiko lainnya. Ya, di sini saya masih membicarakan terkait dengan eksekusi. Jadi prinsip dasar ada juga prinsip alokasi hak atau pengalihan hak ke pemerintah kota, jadi mereka peran untuk menyusun rencana tata ruang di ruang atau di satuan pemerintahan mereka. Di sini juga ada undang-undang yang merupakan suatu undang-undang federal. Ya, di sini yang menentukan bagaimana cara melakukan tata ruang di negara bagian Anda, atau juga regulasi di beberapa negara bagian tertentu ya. Tetapi di sini memang ada hukum atau undang-undang ya yang ada, dan juga di sini juga ada building code ya. Jadi untuk bangunan atau untuk apartemen atau rumah ya. Jadi di sini adalah jadi pedomannya ini sudah cukup disusun dengan baik, dan seperti yang sudah saya sampaikan, kadang untuk beberapa negara bagian itu memiliki undang-undang atau peraturan yang berbeda. Misalnya contohnya untuk di Munchen ada regulasi di mana kita tidak boleh membangun rumah atau bangunan yang lebih dari uh, tinggi gereja di München, karena itu dapat menginterupsi atau bisa mendisrupsi bentang alam ya di sana ya. Jadi ini adalah salah satu building code yang resmi ya, atau uh, ruang diskresi yang terkait daripada building code ini. Nah, isu-isu seperti apa Bapak Ibu yang terkait dengan tata ruang yang dihadapi oleh Jerman? Di sini ada banyak yang ini juga cukup banyak didengar di Jepang, tetapi mungkin di luar dari isu tsunami dan isu gempa bumi ya, tapi juga ada banyak perubahan demografis seperti di Jepang, di kita Jerman juga mengalami. Kami juga terpengaruh atau terdampak oleh perubahan iklim, kemudian juga perubahan energi ya, di mana kami lebih banyak memfokuskan pada energi hijau. Kemudian juga ada isu fundamental terkait dengan partisipasi publik yang selalu sangat kuat ya suaranya di Jerman, tetapi juga elemen CSO juga yang terlihat semakin menurun. Di sini juga ada situasi keuangan bagi pemerintah kota yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian juga ada masalah lain yang bisa kita lihat di negara lain ya. Jadi itu adalah konteks umum terkait dengan tata ruang yang terjadi. Di Jerman, kami bukan negara kepulauan ya. Di sini letaknya di tengah Eropa. Jadi apapun yang terjadi di Eropa, negara kepulauan juga akan berpengaruh secara langsung pada Jerman. Di sini kita bisa lihat bagaimana rute transportasi itu juga terpengaruh. Jadi karena memang lokasi Jerman yang menyambungkan antara timur dan barat Eropa, dan juga di sini juga mempengaruhi bagaimana Jerman harus merencanakan tata ruangnya atau ruangannya. Tetapi Jerman itu adalah negara yang lebih rural ya pada dasarnya. Jadi ini adalah angka atau peta ya misalnya. Jadi ini belum banyak berubah sejak 20 tahun terakhir Bapak Ibu. Ada beberapa memang pusat-pusat perkotaan urban, dan di luar itu rural atau ruang terbuka. Jadi artinya bagi rencana tata ruang, jadi kita harus mengurus banyak ruang terbuka dan juga antara ruang urban atau ruang metropolitan ya, yang dibandingkan dengan
rencana tata ruang rural atau perusahaan. Jadi ya karena di sini ada banyak sekali perhatian pada pengelolaan sistem tata ruang di pedesaan ketimbang daripada di perkotaan karena emang lebih banyak yang tinggal di sana. Tetapi untuk di area pedesaan itu masih menjadi prioritas atau menjadi fokus pada perencanaan tata ruang. Di sini kita melihat juga Bapak Ibu, ada banyak municipalities, banyak ya perkotaan di sini dan banyak perkotaan ini juga memiliki keputusan banyak mengambil keputusan yang utama ya terkait dengan tata ruang pada ini juga berpengaruh pada nasional. Ini sulit untuk kita selaraskan dengan 13.000 municipalitas atau pemerintah kota ya. Jadi ini suatu tantangan juga bagi planner dan juga pemerintah, unit pemerintah yang bertanggung jawab. Di sini kita melihat bahwa ada adaptasi yang terus-menerus dari tingkat pusat federal yang diterjemahkan atau diturunkan ke tingkat daerah. Dan di sini ada juga uh, ada pengaruh tantangan dari daerah ya. Jadi dari federal, kemudian dari daerah, kemudian ke negara bagian atau provinsi ke federal. Jadi ada banyak sekali adaptasi dan juga alignment ya penyelesaiannya daripada perencanaan dan juga eksekusi. Dan di sini Bapak Ibu bisa kita lihat angka-angkanya berapa banyak lembaga yang bertanggung jawab untuk rencana tata ruang ini. Tentunya ada pemerintah federal, kemudian negara bagian. Kemudian kita masuk ke regional dan sub daerah dan di bawahnya ada juga ada banyak organisasi yang terlibat dan juga prioritas dan orang-orang yang perlu dikolaborasikan. Jadi ini adalah isu atau masalah besar yang sama juga ya seperti Indonesia dengan berbagai tingkatan unit pemerintah. Jadi bagaimana yang diterjemahkan ke dalam rencana tata ruang? Di sini kita bisa lihat rencana tata ruang apa yang sedang dikembangkan. Di tingkat federal, kita memiliki artefak federal atau hal-hal yang aset yang perlu dikembangkan seperti jalan tol, autoban yang tidak hanya yang dan itu tidak hanya dari di perkotaan saja, tetapi ini juga di melintasi berbagai daerah ya. Dan di sini kita melihat di sini nanti saya akan definisi terkait dengan Arbo. Di sini juga kita terjemahkan ke dalam rencana pengembangan negara bagian atau rencana pengembangan wilayah ya untuk satu negara bagian tersebut dan kemudian turunkan ke dalam regional planning policy kebijakan perencanaan regional atau kawasan misalkan untuk kebijakan di Bavaria dan kemudian diturunkan lagi kemudian untuk yang sub-regional itu menjadi perencanaan tata ruang pretoria kemudian diturunkan lagi menjadi ke rencana tata ruang yang terikat hukum. Jadi ini kita bisa lihat ada banyak sekali yang diregulasi di tiap-tiap tingkatan unit. Jadi kalau di paling atas ada transportasi, rencana perhubungan, transportasi, kemudian di bawah kita ada plot-plot individu atau bangunan individu yang termasuk ke dalam perencanaan tata ruang tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa ada sistem kelembagaan dan di saat sama juga ada pengaruh dari aktor non pemerintah. Ya, contohnya di di asosiasi bangunan atau asosiasi pengembang, mereka juga memiliki kepentingan ya bagaimana rumah ataupun jalan itu dibangun dan mereka mencoba untuk mempengaruhi proses ini. Dan juga dari pihak swasta ya, misalkan dari konsultan, kemudian pihak-pihak yang ingin menyewa rumah, kemudian broker, dan mereka semua ini pihak-pihak mencoba mempengaruhi kebijakan bagaimana rumah atau jalan itu dibangun atau di mana ruang hijau itu dilindungi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sistem rencana tata ruang secara umum tidak hanya secara praktiknya ini adalah di kerangka kelembagaan, tetapi juga suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor
yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan rencana di tiap-tiap unit atau satuan pemerintah. Jadi di sini saya menyajikan kerangkanya, tapi ini juga memang terjadi di cara-cara lain. Jadi ada banyak pengaruh dari non-state actor, dari pelaku non-pemerintah misalnya. Nah, bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip perencanaan umum? Jadi di sini saya ingin ada prinsip-prinsip fundamentalnya. Jadi yang pertama adalah central place system atau sistem pusat. Jadi ada sejumlah fasilitas yang perlu disediakan di beberapa tingkatan. Jadi ada perbedaan antara 3 jenis uh, central place. Di sini ada yang basic, dasar, kemudian medium, menengah, dan tinggi. Jadi pada intinya gagasan jadi ada fasilitas atau prasarana atau infrastruktur itu harus disediakan oleh pemerintah melalui perencanaan. Jadi kita bisa bayangkan ya, jadi layanan atau jasa semacam ini ya, semacam komersial, retail, kemudian klinik, kesehatan, edukasi, kemudian stasiun kereta api. Jadi mereka harus fasilitas ini, prasarana ini harus tersedia dalam jarak tertentu atau pada waktu tertentu. Kalau misalkan tidak ada, maka lembaga perencanaan tata ruang ini harus memastikan bahwa layanan ini harus disediakan melalui transportasi yang lebih baik atau dengan melibatkan pihak swasta atau pihak non pemerintah untuk memastikan bahwa layanan semacam ini disediakan. Kemudian terkait dari konsep dari pentingnya dari tata ruang ini di tingkat pusat. Jadi ini sudah ada selama 20 tahun terakhir. Jadi yang pertama yaitu adalah pertumbuhan dan inovasi itu harus didistribusikan, disebar secara merata di semua bagian negara. Jadi tentunya ada riwayatnya ada ya. Sebelumnya kita ada bagian timur dan barat dari Jerman ya dibagi, dan pertumbuhannya itu ini lebih dirasakan dinikmati oleh ya bagian barat, malah kebanyakan di bagian selatan di bagian Munchen. Kemudian akhirnya manfaat pertumbuhan inovasi ini juga harus disebarkan, harus dinikmati oleh bagian negara lain. Dan kalau tidak, maka kita harus menyediakan fasilitas atau merencanakan fasilitas yang bisa memastikan bahwa fasilitas prasarana ini bisa disebar secara merata. Yang kedua adalah memastikan layanan untuk kepentingan umum. Di sini contohnya seperti taman, kemudian untuk acara-acara umum, universitas, dan ini juga harus disediakan di seluruh pojok atau ruang negara ya. Jadi tidak hanya untuk negara bagian tertentu saja yang bisa menikmati layanan umum seperti ini. Dan yang ketiga atau prinsip ketiga adalah konservasi sumber daya, kemudian pembentukan dari bentang alam budaya. Nah, saya akan jelaskan masing-masing atau tiap-tiap dari prinsipnya. Yang pertama adalah pertumbuhan dan inovasi. Jadi ini adalah peta yang menunjukkan di mana pertumbuhan inovasi itu berlokasi. Jadi idenya dari peta abstraksi ini adalah kita bisa melihat ada suatu titik-titik yang kosong, dan mungkin kita bisa membawa layanan ke titik-titik ini atau mungkin layanan yang bisa terhubung dengan pusat inovasi dan pertumbuhan. Jadi kita banyak melihat inovasi dan pertumbuhan di bagian barat ya. Dan tentunya di sini Berlin sebagai ibu kota. Jadi banyak orang yang seharusnya bisa menikmati akses ini, dan di tengah-tengah dari metropolitan penduduk itu juga kita bisa melihat ada sarana mungkin dari pembangunan universitas baru atau pusat bisnis baru yang sedang dibangun. Jadi di sini kita bisa menikmati distribusi yang lebih merata dari perkembangan atau pendorong inovasi di seluruh penjuru negara. Dan juga hal yang juga penting, yaitu memastikan bahwa kita terus mengukur bagaimana hal itu dikembangkan, dan salah satu instrumen pengukur itu adalah indeks metropolitan yang menggunakan berbagai indeks-indeks individu seperti atau yang bisa kita kuantifikasi, kualifikasi berapa banyak yang inovasi dan seberapa distribusinya, dan apakah ini diselaraskan atau selaras dengan bagian negara lainnya. Kemudian untuk konsep
atau prinsip kedua terkait dengan distribusi sarana jasa untuk kepentingan umum. Di sini kita juga menggunakan konsep di mana kalau kita kita melakukan pengukuran yang baik untuk layanan ini, kita juga bisa melihat hal-hal atau layanan apa saja yang masih kurang. Jadi kita bisa sini titik-titik apa saja area yang masih rawan dan uh, di mana yang di tingkat nasional atau itu kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan di tingkat kegiatan atau rencana tingkat nasional. Contohnya, penggunaan central places, konsep tempat terpusat. Jadi berapa lama jarak atau waktu yang ditempuh untuk ke sarana umum. Jadi kalau tidak memenuhi standar atau norma tersebut, maka akan ada harus ada intervensi ya. Jadi itu gagasan utamanya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa mengevaluasi secara struktural bagaimana apakah kita sudah memenuhi standar tersebut. Misalkan dua ukuran atau dua sistem pengukuran itu terkait dengan aksesibilitas ke pusat kota. Jadi berapa lama jarak tempuhnya kalau dengan mobil atau berapa lama dengan transportasi umum. Dan kalau misalkan itu menempuh lebih dari 60 menit atau 1 jam, maka harus ada keharusan untuk intervensi. Jadi misalkan untuk bagian timur Jerman masih ada banyak area merah di sini. Jadi ada kekurangan atau ketidakmemadaian transportasi umum. Jadi tentunya ada keharusan untuk intervensi, program intervensi dengan transportasi umum. Nah, Bapak Ibu, kemudian area yang menarik lainnya, jadi misalkan untuk berapa lama jarak tempuh ke rumah sakit misalkan dengan baik dengan transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Tentunya setiap negara bagian ini, jadi ini adalah survei atau hasil dari berbagai negara bagian atau state. Jadi untuk North Rhine-Westphalia, jadi untuk bagian barat dari Jerman, jadi regulasinya adalah ambulans itu harus sampai ke rumah kita dalam jarak waktu 5 sampai 8 menit. Jadi jadi kalau 12 menit itu masih dianggap masih bisa diterima. Kemudian juga untuk daerah pedesaan ya. Jadi ini adalah standar yang diterjemahkan dan ditafsirkan juga yang ini termasuk ke dalam reformasi undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah prinsip untuk mempertahankan konservasi sumber daya atau dari lanskap kultural dan ini bisa kita lihat dari gambarnya. Di sini prinsipnya adalah kita tidak boleh menghilangkan identitas dari bentang alam atau lanskap yang ada di sana. Jadi bagaimana penduduk itu mengidentifikasi, mengenali area tertentu. Kalau tidak, maka kita atau penduduk atau orang-orang itu bisa kehilangan identitas dari area lokal tersebut. Jadi misalkan tidak ada relevansi atau uh, elemen alam yang ada di situ. Jadi preservasi atau restorasi bentang alam ini suatu hal yang penting juga. Jadi gambar ini menunjukkan di mana kita perlu melakukan intervensi, di mana lanskap yang berisiko mungkin karena adanya urbanisasi atau misalkan ada industri pertambangan atau dampak dari perubahan iklim dan apa yang perlu kita lakukan di area-area tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu mengukur berbagai hal ini dengan berbagai indikator, misalkan untuk misalkan dengan penarikan dari lanskap. Jadi kita melihat dari sisi ekologis dari lanskap. Jadi berbagai indikator yang bisa kita terjemahkan dari prinsip dasar ini menjadi perencanaan atau tujuan-tujuan perencanaan yang strategis. Baik. Jadi dari hal tersebut, jadi memang Jerman adalah negara yang sudah terurbanisasi. Jadi tapi kebanyakan memang itu ada daerah pedesaan dan karena itulah daerah rural ini sangat penting untuk pengembangan negara. Jadi kalau misalkan ditinggalkan, maka kita tidak akan memenuhi prinsip-prinsip dasar yang tadi ya. Jadi kita tidak akan ada sebaran yang merata dari
manfaat pertumbuhan, kemudian dari lanskap kita atau bentang alam itu dipertahankan dan juga akses kepada layanan yang harus tersedia. Maka itulah pengembangan daerah pedesaan itu sangat penting atau rural itu sangat penting dan tujuannya dan tentunya bagi lembaga pengembangan daerah pedesaan, jadi ada executive agency di bawah KL tertentu, maka mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga atau mempertahankan keamanan dan juga vitalitas dari daerah pedesaan. Yang pertama, mereka juga bertanggung jawab. Kedua, mereka juga bertanggung jawab untuk perkembangan atau pengembangan pertanian dan kehutanan. Jadi ada banyak lahan yang disediakan karena memang area atau aspek ini sangat berpengaruh ya. Sekitar 20-40% ini masih area tutupan hutan dan beberapa negara bagian bahkan 50-60% itu adalah area tutupan hutan dan dan lembaga pengembangan pedesaan itu juga bertanggung jawab untuk menjaga mempertahankan tutupan hutan dan juga tentunya juga perlindungan daripada bentang alam budaya. Jadi yang terakhir adalah merealisasikan proyek publik dengan lebih bersahabat ya, dengan pendekatan lebih bersahabat bagi pemilik lahan. Jadi mereka harus setuju. Jadi lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengembangkan proyek yang mendukung area-area pedesaan dan ini bisa dilakukan dengan undang-undang konsolidasi lahan. Mungkin kedengarannya lucu ya, karena memang di sini konsolidasi ini sangat suatu elemen yang sangat spesifik untuk kita atur ulang, tetapi undang-undang ini cakupannya cukup luas. Jadi tidak hanya mencakup pengatur ulang plot dan juga distribusi plot, tetapi juga terkait dengan pengembangan desa dan juga daerah perdesaannya. Jadi ini uh, dan lembaga pedesaan ini juga bisa menyediakan subsidi ya atau dukungan bagi pemerintah kota baik untuk infrastruktur, prasarana atau untuk pengembangan desa. Jadi ada fasilitasi untuk pemerintah atau desa yang atau rural yang lebih kecil ya. Jadi tidak hanya itu, jadi juga eksekusi juga. Dan hal yang penting, kita jadi ada undang-undang konsolidasi lahan ini memiliki riwayat yang panjang di Jerman. Jadi awalnya undang-undang ini memang ditujukan untuk mengembangkan aspek pertanian dan juga produksi pertanian dan juga untuk meningkatkan sehingga lebih efektif dan efisien. Tetapi secara gradual banyak orang yang menyadari bahwa pengembangan pertanian itu tidak hanya bisa terjadi kalau kita tidak mengembangkan seluruh wilayah. Jadi kita ini juga dicerminkan dalam undang-undang ini. Jadi di sini ada paragraf pertama bahwa menunjukkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kondisi produksi dan kerja di pertanian dan juga kehutanan dan juga untuk mempromosikan budaya dan pengembangan secara umum dari negara. Jadi di sini untuk memaksimalkan prospek kita. Jadi ini adalah penafsiran yang lebih umum daripada undang-undang konsolidasi yang di sudut pandang yang lebih tradisional. Ini juga bisa membantu lembaga pedesaan untuk mengembangkan uh, tanggung jawabnya dan juga cakupannya ya, selain daripada yang tradisional. Secara tradisional, konsolidasi lahan ini memang sudah ada, jadi sudah diselenggarakan. Jadi agar plot yang mungkin didistribusikan secara fragmentatif sehingga menjadi lebih efektif. Jadi ini adalah pengertian secara lebih tradisional ya. Jadi menurut paragraf 1, jadi pada dasarnya kita mengatur ulang plot dan kita menciptakan prasarana atau infrastruktur baru atau bentang alam baru dan juga elemen baru di lanskap sehingga bentang alam ini bisa digunakan secara lebih baik tetapi juga terlihat lebih baik dan juga bisa digunakan secara lebih baik bagi berbagai kriteria. Jadi ini adalah suatu pendekatan pengatur ulangan lahan secara komprehensif terutama untuk daerah pedesaan.
Jadi tujuannya adalah selain daripada pengukuran komprehensif dan juga perencanaan, kita mengintegrasikan pertanian dan kehutanan dengan konstruksi jalan dan juga lanskap atau bentang alam dan juga perlindungan terhadap banjir dan juga air bawah tanah dan tidak hanya, mohon maaf ini suaranya agak kurang baik, dan juga bagi orang-orang yang terpengaruh dari intervensi ini. Jadi semua pemilik lahan atau petani, jadi yang berwenang ini harus dilibatkan di seluruh proses, tapi mereka juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi ide utamanya Bapak Ibu dari proyek konsolidasi lahan ini, mereka harus mendukung berbagai tujuan. Jadi tujuan utama dari konsolidasi lahan adalah untuk menghilangkan fragmentasi dari kepemilikan lahan dan juga tata ruang atau tata guna lahan, dan juga untuk memanfaatkan uh, sawah kita, dan juga dengan pengelolaan lahan ya, karena memang plot kita itu terfragmentasi dan tidak terdistribusi. Tetapi selain itu kita juga mengintervensi dari sisi konstruksi jalan dan juga peningkatan jalan. Kemudian juga misalkan kalau ada kerusakan, uh, kalau di luar dari batas properti, dan juga kita juga berurusan dengan alam ya. Jadi semua ini memiliki peningkatan kumulatif ya, terkait dengan lahan. Jadi mudah-mudahan, jadi undang-undang konsolidasi ini memengaruhi pengembangan dan perencanaan daerah pedesaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan undang-undang konsolidasi lahan lain, maka Jerman itu lebih maju ya, lebih lebih terdepan dari cakupan. Jadi biasanya proyeknya itu lebih kepada pengembangan desa saja ketimbang dari pengatur ulangan plot. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu ini dengan ini prinsip utama dari rencana tata ruang secara umum. Jadi mereka ini dilakukan dari pemangku kepentingan, dari stakeholder. Jadi di sini yang utamanya, pihak yang paling utama adalah pemilik lahan, dan yang kedua adalah eh, pihak-pihak yang memiliki peran utama dari eksekusi rencana, seperti eh, perusahaan umum, kemudian dari pemilikan dari lahan yang bersebelahan atau berseberangan. Jadi yang pentingnya adalah eh, dari komunitas pemilik lahan itu memiliki status sebagai pemegang kewenangan pada saat proyek itu dijalankan, maka asosiasi peserta atau komunitas peserta ini juga memiliki kewenangan yang sama dengan pemerintah terkait dengan apa yang bisa direncanakan, dan terkait juga dengan keputusan selama atau dari durasi proyek itu. Jadi mungkin 10 sampai 20 tahun mungkin ya. Jadi semua ini dari masa ini, jadi mereka bisa memutuskan apa yang bisa dibangun, siapa yang memiliki hak, siapa yang mendapatkan uang, ya, dan siapa yang bisa menikmati dari konsolidasi lahan. Jadi di sini uh, jadi komunitas peserta ini memiliki uh, kewenangan yang sangat tinggi untuk appraisal, bagaimana kita mendemarkasi bagaimana lahan, kita bisa mengukur lahan, dan juga dari pekerjaan konstruksi. Jadi tidak hanya pemerintah, bahkan bukan pemerintah, jadi pemerintah itu lebih kepada memainkan peran fasilitator. Jadi pada akhirnya komunitas pemilikan ini yang mengambil keputusan akhirnya. Jadi selama ini Jerman sudah mengembangkan banyak sekali peraturan konstitusi lahan, dan standar ini uh, standarnya sudah terlihat, sudah tercakup di paragraf, dan kadang-kadang ini jauh lebih kompleks. Jadi ada banyak sekali yang harus dikembangkan di saat yang sama. Ada banyak pemilik lahan yang perlu kita uh, kita koordinasikan, sehingga karena itulah prosesnya masih jadi sangat lama. Jadi 20 tahun itu sampai 30-40 tahun itu berjalan. Jadi kita melihat ada kasus-kasus tertentu dari konsolidasi lahan, dan karena itulah ada banyak jenis-jenis konsolidasi lahan di Jerman. Jadi yang disederhanakan
kemudian untuk korporasi yang diakselerasi, kemudian yang sukarela, kemudian juga untuk jalan daerah saja. Dan untuk tiap-tiap jenis dari konsolidasi lahan ini ada prosedur atau ketentuan yang um, tertentu, ketentuan yang spesifik ya. Dan persyaratan umumnya dari semua rencana ini bahwa nilai dari lahan itu setelah intervensi harus lebih tinggi daripada nilai sebelum intervensi. Jadi itu prinsip dasarnya Bapak Ibu ya. Dan ada aturan lain bagaimana kita bisa menghitung nilai sebelum dan sesudah. Jadi mungkin untuk sebagai contoh saja, uh, jadi ini adalah untuk yang bisnis atau untuk usaha. Jadi untuk kalau misalkan ini terkait dengan konstruksi dari prasarana atau infrastruktur besar seperti jalan kereta api ataupun jalan umum, jadi yang mungkin bisa melintasi plot, tapi tidak mengambil seluruh plot. Jadi ada regulasi. Jadi pemilik lahan itu harus dilibatkan dan juga pengembang dari jalannya, dan mereka bisa memutuskan bagaimana rencana dan distribusi dan juga kompensasi itu diselenggarakan. Jadi yang penting di sini adalah pemilik lahan itu terlibat secara aktif dari kompensasi ya. Jadi mereka harus memastikan bahwa mereka itu diajak dan mereka juga harus jadi mereka memutuskan bersama dari langkah-langkah ini. Jadi tidak hanya pemerintah yang mengambil alih kemudian mengimplementasikan proyek. Bavaria ini lahan hutan banyak juga yang menjadi milik swasta. Di sini merupakan sebuah contoh konsolidasi dari lahan hutan. Dan ini adalah contoh bagaimana melakukan konsolidasi dengan lebih baik supaya bisa menjadi bagian dari pariwisata, kemudian untuk pengendalian sumber daya airnya. Jadi ini untuk lahan hutan, bukan lahan pertanian. Dan ada satu daerah khusus di Jerman dibutuhkan instrumen pelaksanaan konsolidasi lahan untuk perkebunan anggur. Mungkin ini bisa juga untuk perkebunan-perkebunan di Indonesia. Biasanya lahan perkebunan anggur ini adalah milik swasta, sehingga sekali lagi di sini bisa dilihat bagaimana konsolidasi dilakukan dan diperuntukkan untuk lahan perkebunan anggur. Slide ini khusus untuk perdesaan, tetapi pengaturan lahan juga bisa dilakukan di daerah perkotaan. Dan yang diterapkan adalah building code atau peraturan terkait dengan bangunan gedung. Kami dapat melakukan realokasi dan konsolidasi lahan perdesaan dan konsolidasi dari lahan proyek konsolidasi yang sudah dilakukan. Ini merupakan beberapa data statistik secara spesifik dan juga
Bisa terlihat banyak sekali angka di situ, tetapi kalau saya rangkum di sini, kita bisa lihat bahwa jumlah dari lahan yang terdampak oleh konsolidasi awalnya mengalami penurunan, tapi ada juga proyek-proyek konsolidasi baru. Proyek konsolidasi baru ini biasanya lebih kecil luas lahannya dibandingkan di masa lampau. Ada tren yang bisa kita lihat di sini. Misalnya, proyek konsolidasi lahan standar semakin berkurang. Alasannya adalah untuk proyek konsolidasi lahan standar ini mencakup banyak aspek, banyak pemilik, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Sekarang, waktu lebih penting daripada upaya untuk menyelesaikan suatu proyek, sehingga kemauan untuk menjalankan proyek konsolidasi lahan standar ini, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, kemauannya sudah rendah. Jadi, proyek standar ini semakin berkurang. Kami bergerak ke proyek yang disederhanakan, di mana kami melihat misalnya ada satu atau dua permasalahan yang bisa diatasi melalui konsolidasi, dan ini memakan waktu lebih sedikit. Kemudian ada juga proyek konsolidasi bisnis atau usaha, tetapi ini juga sudah berkurang karena sudah terbangun misalnya jalanan, sehingga tidak diperlukan lagi eh, jalan. Kemudian ada juga proyek konsolidasi lahan yang sifatnya cepat, ini juga semakin berkurang. Kebanyakan dari pengaturan kembali sebenarnya di Jerman sudah cukup selesai karena kami sudah cukup berkembang sekarang. Apabila diperlukan perubahan, maka hanya sedikit saja. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai pembaruan dari perdesaan dan juga pembangunan regional. Fokus pada tata ruang mengarah pada rencana pengembangan daerah secara terintegrasi. Akses ke pembangunan di daerah perdesaan juga berbeda. Jadi meskipun banyak peraturan yang sudah ditetapkan, antar desa masih mengalami ketimpangan juga. Berikut ini merupakan klasifikasi dari desa yang tercakup. Di satu sisi, terdapat desa yang semakin berkurang jumlah penduduknya. Jadi ada desa lahan yang tidak ada penduduknya. Ada pula daerah yang penduduknya itu memiliki tempat tinggal di sana tetapi bekerja di tempat lain. Ada juga desa-desa yang menjalankan fungsi-fungsi yang tidak terlalu terkait. Misalnya ada pedagang di sana menjual suatu barang, tetapi barang tersebut tidak diproduksi dari lokasi tersebut. Kemudian ada juga usaha kecil dan menengah. Terdapat juga desa-desa yang perkembangannya itu cukup baik, setara dengan kota. Ada alasan mengapa lahan atau desa tanpa penduduk ini terjadi, khususnya di desa-desa yang di dekat daerah perbatasan. Daerah ini mengalami penurunan jumlah penduduk, kemudian banyak juga layanan-layanan yang tidak lagi ada, kemudian banyak sekali gedung-gedung kosong, pekerjaan juga berkurang. Kemudian ada istilah namanya sleeping village, di mana desa yang berisi penduduknya itu bekerja di luar desanya di pagi hari sampai siang, sehingga di malam mereka hanya di sana untuk tidur. Jadi tidak ada kehidupan sosial, tidak ada kesibukan di desa tersebut. Ada juga peluang yang bisa kita ambil untuk melakukan langkah-langkah tindakan desa dapat memanfaatkan keuntungan
terkait dengan misalnya peningkatan produk pertanian, kemudian memastikan masing-masing desa ini bisa dibantu oleh badan pemerintahan, misalnya untuk pembangunan masing-masing desa tersebut. Kami memiliki kantor pembangunan perdesaan yang menjalankan banyak sekali kegiatan atau proyek untuk melakukan pembangunan desa. Salah satu tujuan dari proyek atau kegiatan pembangunan desa ini adalah untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya terkait dengan lanskapnya saja ataupun infrastrukturnya saja, tetapi kita ingin meningkatkan kualitas kehidupan dari penduduk desa tersebut dan supaya daerah di desa tersebut bisa menjadi hidup. Berikut ini adalah beberapa instrumen pelaksanaan yang kami gunakan. Secara bertahap kami lihat bahwa desa-desa ini semakin mengalami pembangunan secara holistik. Kemudian pembangunan bisa terjadi apabila berbagai aspek yang terkait itu juga berkembang, misalnya perumahan, pekerjaan, rekreasi, bidang kesehatan, mobilitas, komunikasi lalu lintas ini semua harus berkembang pada saat yang sama sehingga dapat saling memberikan manfaat pada penduduk. Pada akhirnya, kita akan memiliki rencana pembaruan desa yang mencakup semua aspek yang tadi dibahas. Lalu langkah berikutnya adalah untuk menerapkan rencana pembangunan perdesaan terintegrasi, di mana kita terapkan berbagai fungsi pada saat yang sama. Ini membutuhkan kerjasama antar banyak pemangku kepentingan dan mirip pada saat menjalankan proyek atau kegiatan konsolidasi lahan. Cara pelaksanaan dari konsolidasi lahan, mekanismenya juga dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan perdesaan terintegrasi di mana para pemangku kepentingan bekerja uh, menggunakan pendekatan cross-sektoral. Dalam hal ini kita dapat menangani berbagai permasalahan pada saat yang sama. Jadi tidak berbasis pada kepentingan masing-masing atau kepentingan individu. Bukan berbasis pada kepentingan sektor tertentu, tetapi cross-sektoral atau lintas sektor. Dengan demikian yang ditekankan adalah kemitraan. Jadi harus ada lingkungan yang mendukung untuk lingkungan yang partisipatif, kemudian harus dilakukan pembaruan secara berkala, dan kita juga harus mendatangkan solusi untuk permasalahan dalam jangka panjang. Saya akan berikan contoh di sini. Pada saat Anda melihat suatu permasalahan di suatu daerah, misalnya banjir atau kehilangan pemasukan di daerah tersebut memiliki potensi, tetapi potensinya tidak digali, atau jalanannya tidak terkoneksi. Ini merupakan beberapa permasalahan yang pernah disebutkan oleh beberapa badan otoritas di pedesaan tersebut. Kita harus melakukan identifikasi dari proyek apa yang dapat mengatasi permasalahan tersebut pada saat yang sama, misalnya untuk proyek perwisata atau pertanian, tetapi dapat mengatasi banjir, misalnya membangun dam atau waduk atau kanal. Jadi pada saat yang sama dapat meningkatkan kualitas dari pertanian, membuka akses pada pariwisata, dan juga melakukan konservasi alam, dan juga menjalankan semua tanggung jawab yang telah ditetapkan bagi setiap otoritas daerah. Integrasi berfokus pada lebih dari satu desa, dan langkah tindakan yang diterapkan tidak hanya berbasis pada rencana pembangunan perdesaan saja. Mengapa diperlukan konsep tata ruang atau pembangunan perdesaan yang terintegrasi? Kalau misalnya ingin kita perluas, konsep terintegrasi yang diterapkan di dalam perencanaan apabila ingin ditindaklanjuti
Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Daerah tersebut harus dideskripsikan apa kelebihan, kekurangan, ancaman, dan juga peluang yang ada. Lalu dikembangkan rencana dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila lebih lama daripada waktu yang telah dialokasikan. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan yang ada. Terima kasih, Profesor De Vries. Masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk tanya jawab. Bapak Hadi Harnowo, salah satu peserta, sudah tunjuk tangan. Berikutnya adalah Bapak Christian William dan juga Ibu Selvi. Baik, kita akan mulai dari Bapak Hadi yang pertama kali menunjukkan tangannya. Silakan. Konsep konsolidasi lahan di negara Anda sangat menarik sekali. Sejarahnya sangat panjang sekali, pengalaman sangat banyak sekali terkait dengan konsolidasi lahan. Saya ingin tahu progres atau kemajuan dari konsolidasi lahan yang dilakukan di negara Anda saat ini. Perubahan apa yang terjadi? Misalnya di perkotaan dan juga menimbang jumlah penduduk yang ada. Bagaimana sekarang keadaan atau kemajuan dari konsolidasi lahan di Jerman? Pertanyaan kedua, apa saja permasalahan dalam melakukan konsolidasi lahan saat ini? Apakah ada masalah yang bisa ditangani dengan eh, pendekatan sosial atau pendekatan keuangan? Ya, saya akan coba lihat. Tadi saya sudah sebutkan statistiknya bagaimana dan juga jumlah konsolidasi juga berkurang. Tapi kalau kita lihat konversi dari konsolidasi lahan menjadi proyek pengembangan perdesaan terintegrasi itu ada. Proyek ILE atau pembangunan desa terintegrasi ini dapat mencakup banyak sekali aspek yang lain, misalnya konservasi alam, pembangunan daerah pariwisata. Jadi pada dasarnya konsolidasi lahan masih dilakukan di situ, tetapi kalau kita hanya berfokus pada konsolidasi, sebenarnya undang-undang tidak menyebutkan bahwa kita hanya memproteksi alam. Tetapi kalau melalui ILE atau pembangunan daerah terintegrasi, maka ada perkembangan dalam hal penjagaan alam. Kemudian ada perkembangan di daerah menjadi lebih daerah perkotaan. Lalu ada beberapa opsi yang sudah didiskusikan. Salah satu opsinya adalah kita dapat melakukan akuisisi lahan untuk pengembangan baru. Dan biasanya hal ini dilakukan melalui konsolidasi lahan. Tetapi sekarang tidak harus melalui konsolidasi lahan. Jadi konsolidasi lahan bisa pada saat kita melakukan redistribusi lahan dan juga properti atau aset. Pada dasarnya kita ingin melakukan mobilisasi untuk pengembangan perkotaan. Ini merupakan salah satu kemungkinan. Dan ini bergantung pada perencanaan pembangunan perdesaan dan juga berdasarkan prinsip pengambil alihan lahan daripada konsolidasi lahan. Tapi urbanisasi juga bertambah dikarenakan itu dibutuhkan lebih banyak instrumen yang bisa digunakan untuk penerapan rencana pembangunan perdesaan terintegrasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke peserta berikutnya yang akan bertanya. Is it possible for us if we invite the head of the legal bureau first? Kepala Biro Hukum, Bapak Karo, silakan. Bapak Kepala Biro, silakan.
Saya Joko Subagio, saya adalah direktur di bagian litigasi. Saya sudah bukan kepala biro lagi, bagian hukum dan litigasi. Saya sangat tertarik dengan tanggung jawab sosial dan kepemilikan yang Anda sebutkan tadi. Dalam prinsip dasar Undang-Undang Agraria Nomor 5 yang kami miliki, disebutkan bahwa setiap hak lahan memiliki fungsi-fungsi khusus. Dan yang kami temukan pelaksanaannya di negara kami, ternyata ada properti yang tidak memiliki akses ke jalan, misalnya dihalangi oleh properti lain yang dibangun di depannya. Saya ingin tahu lebih lanjut, apa maksud di Jerman terkait dengan tanggung jawab dan kepemilikan sosial, dan apakah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab dan juga kepemilikan sosial tersebut. Kemudian apakah ada sanksinya apabila ada pihak yang melanggar tanggung jawab sosial dan kepemilikan sosial tersebut. Ya, ada cara pendekatan hukum yang bisa saya gunakan untuk menjelaskannya, tetapi butuh waktu yang panjang. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah kita tidak bisa melakukan apapun begitu saja pada properti kita. Yaitu, kita tidak dapat melakukan kegiatan ilegal di properti kita atau lahan bangunan kita. Kita juga tidak boleh mengganggu tetangga kita. Misalnya, bau, bising, itu tidak bisa kita klaim bahwa ini kan lahan bangunan saya bisa lakukan apa saja. Itu maksud dari tanggung jawab sosial, satu hal. Tetapi dalam prakteknya, tanggung jawab sosial itu juga maksudnya adalah kita harus merawat dari lahan bangunan kita. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk merawat lahan bangunan kita secara baik dan benar. Artinya apa? Akan dianggap buruk apabila Anda biarkan lahan bangunan Anda kosong untuk waktu yang panjang, karena pasti bisa jadi ada permasalahan di lahan bangunan Anda yang bisa mengganggu sekitar. Berikutnya adalah Anda bisa jadi melanggar hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu pengalaman kami pada saat kami menyewakan rumah, dan waktu itu ada lahan, ada pohon, jadi penyewa itu memiliki tanggung jawab untuk merawat pohon tersebut, harus ditebang apabila sudah mencapai ketinggian yang spesifik. Misalnya ketinggiannya harus dijaga 1,5 meter. Kemudian ada peraturan pemerintah lokal yang berlaku di desa tersebut, di mana daerahnya harus rapi dan hijau. Ini juga merupakan tanggung jawab sosial yang dicantumkan di dalam peraturan perundangan yang ada. Kemudian terkait dengan sanksi, siapa yang memberi sanksi dan sanksi seperti apa, ini merupakan pertanyaan yang bagus sekali. Saya harus cari tahu apakah sudah ada kasus di mana tanggung jawab sosial ini pada akhirnya dilanggar, kemudian diberikan sanksi. Tapi yang terjadi pada diri saya waktu itu, pemiliknya mengatakan bahwa ini pohon harus ditebang, kalau tidak kontrak sewanya akan diakhiri atau diputus. Jadi dalam hal ini mungkin apabila ketinggian pohon tersebut ada peraturannya lalu dilanggar oleh si pemilik, mungkin ada konsekuensinya. Kita tidak dapat mengambil alih begitu saja apa yang menjadi tanggung jawab dari si pemilik lahan dan bangunan. Saya harus cek dulu mengenai sanksi, tetapi terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Sebenarnya diskusi ini sangat menarik sekali, sayangnya waktu yang kita miliki sangat terbatas. Berikutnya kami akan mengundang Bapak Christian William. Selamat siang, Profesor Walter.
ada salah satu isu yang kita hadapi yaitu perubahan iklim. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang semua sedang mengupayakan penggunaan kendaraan listrik. Pandangan Anda mengenai penggunaan kendaraan listrik bagaimana dan apa dampaknya? Pertanyaan kedua saya tahu bahwa Jerman dulu dibagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Apakah ada bedanya dalam hal tata ruang Jerman setelah Jerman Barat dan Timur menjadi satu? Pertanyaan ketiga, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana memastikan bahwa pemerintah akan menjalankan atau memastikan bahwa tata ruang ini akan sesuai dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut? Baik, saya akan jawab pertama mengenai kendaraan listrik. Ada dampak pada infrastruktur yang ada secara umum, karena kita bukan bicara mengenai bagaimana kita membuat jalan, harus ada fasilitas sarana prasarana juga yang digunakan untuk memobilisasi dari kendaraan listrik. Di Jerman banyak sekali perusahaan seperti BMW, Mercedes dan juga Volkswagen, dan terdapat beberapa perubahan dari peraturan yang mengarah ke arah sana. Terdapat banyak pembahasan atau wacana yang menjadi argumen dari kendaraan listrik dan juga kendaraan yang dapat berjalan sendiri. Kita juga dalam hal ini mungkin tidak perlu lagi tempat parkir, tetapi sarana prasarana terkait dengan tempat parkir dan juga bagaimana mengaturnya di kota besar, kami belum memiliki banyak pengaturan tentang itu. Infrastruktur jalan juga sangat penting, apalagi di daerah perdesaan, karena koneksi ke daerah perdesaan itu tidak mungkin tanpa menggunakan mobil pribadi. Ya memang ada transportasi publik, tetapi mungkin terkadang perjalanannya bisa 2 jam atau yang publik hanya bisa 2 kali perjalanan sehari. Jadi banyak yang bergantung pada mobil mobil pribadi. Kemudian untuk energi terbarukan ini juga harus diupayakan dan jenis bahan bakar apa yang akan digunakan atau energi apa yang digunakan ini tergantung pada agendanya. Memang saya tidak menjawab pertanyaan Anda secara lengkap ya, tetapi kalau kita bicara mengenai tata ruang bedanya antara timur dan barat, sebenarnya masih ada perbedaan terkait dengan kepemilikan lahan khususnya di Jerman sebelah timur banyak yang sudah diprivatisasi atau dilelang. Jadi banyak juga lahan yang direbut atau lahan yang masih kosong atau penggunaannya tidak tepat. Ada juga daerah pertambangan, banyak pertambangan sudah tutup di sana. Dampaknya dampaknya adalah kehilangan pekerjaan dikarenakan ditutupnya pertambangan tersebut. Sehingga tingkat kemiskinan juga lebih tinggi. Ini merupakan contoh mengapa secara ekonomi, secara sosial, Barat dan Timur ini tidak terintegrasi seluruhnya. Meskipun kita sekarang sudah punya solidaritas yang sudah terbangun begitu panjang sejarahnya. Pertanyaan ketiga tadi saya lupa, bagaimana memastikan bahwa pemerintah akan melaksanakan tata ruang yang sudah ditetapkan. Ya, di tingkat lokal ya atau daerah. Di Jerman, desentralisasi sangat tinggi. Jadi, pemerintah lokal memiliki otonomi yang tinggi dan dapat mengambil keputusannya sendiri. Pemerintah pusat tidak memberikan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi pemerintah pusat hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, hanya menggunakan
indikator untuk melakukan monitoring, untuk memastikan apakah pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip umum ini. Tapi pada akhirnya keputusan akan diambil oleh pemerintah daerah. Misalnya untuk konsolidasi lahan juga itu banyak diambil keputusannya dari pemerintah daerah. Biasanya tidak ada sanksi juga dari pemerintah pusat, kecuali ada benar-benar ada masalah hukum. Baik, terima kasih. Bapak, mohon maaf, waktunya sebenarnya habis. Tapi ada satu pertanyaan lagi, boleh ya? Satu pertanyaan. Baik, silakan, Mas Roy. Oke, thank you very much, Pak Erwin. Terima kasih, Pak Prof. De Vries. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk satu pertanyaan lagi. Saya akan coba singkat. Nama saya Selvi. Pertanyaan saya adalah terkait dengan skema KPBU. Tadi disampaikan di paparan bahwa pihak swasta itu terlibat dalam konsep central place tadi ya. Jadi untuk pengembangan pedesaan, apakah pihak swasta juga terlibat, dilibatkan oleh pemerintah, dan kalau memang itu dilibatkan, bagaimana pemerintah itu membatasi uh, partisipasi pihak swasta, dan kita tahu bahwa pedesaan itu memiliki juga ada beberapa area konservasi ya. Jadi bagaimana cara mengimbangi ya? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jadi pihak swasta itu memiliki peran yang berbeda-beda ya. Contohnya untuk konsolidasi lahan, proyek-proyek konsolidasi lahan, pengambil keputusan utama adalah pemilik lahan, tetapi pihak swasta dapat juga menjadi pemilik lahan dan juga uh, pemangku kepentingan utama yang harus dilibatkan. Di sini kita melihat bahwa tidak hanya dari aspek pertanian maupun konstruksi, tetapi juga dari konservasi alam atau konservasi. Di sini misalkan dari sini pihak NGO LSM juga mencoba untuk membeli lahan, bahkan 1 meter kalau mereka, kalau cuma 1 ke 1 meter saja, kalau misalkan mereka pemilik, mereka harus wajib dilibatkan. Jadi kita bisa lihat bahwa efek pihak swasta itu sudah banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan secara formal. Jadi tidak hanya dari regulasi formal, tetapi juga mereka terlibat secara informal. Jadi ada tumpang tindih, ada persaingan di sini ya, pengaruh baik dari pemerintah juga dari pihak swasta yang mencoba untuk melobi atau mencoba untuk ada perjanjian-perjanjian ya. Jadi kita pungkiri bahwa pihak swasta itu memiliki peran yang besar, dan juga untuk optimalisasi laba mereka, profit mereka salah satu tujuannya. Jadi itu adalah bagaimana peran mereka dalam proses ini. Bagaimana kita coba mengurangi atau coba mengimbangi ini, tentunya ini satu pertanyaan besar. Jadi dalam pengambilan keputusan, apakah ada tata kelola yang dipastikan dengan baik, ataupun adanya profit taking yang malah lebih banyak ya, untuk kepentingan publik ini. Baik, terima kasih. How was it, Mas Selfie? Okay, thank you, sir. Baik, terima kasih untuk bonus ya jawaban satu pertanyaan tadi. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi atas nama semua peserta, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk paparan Anda dan juga diskusi kita yang proaktif. Dan kami juga berharap bahwa suatu hari kita bisa mengadakan diskusi lebih panjang lagi dengan Bapak dan juga dengan narasumber lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sesi hari ini, dan thank you very much, ladies and gentlemen, to have joined us until the end of our webinar. Hopefully it would be useful for you. And as the moderator, I would like to apologize for any shortcoming. Thank you, and may peace and blessing be upon us all. And I would like to return the floor to the MC. Okay, ladies and gentlemen,
And therefore, we have come to the end of our international webinar. We would like to thank the moderator as well as our speakers who have moderated as well as shared useful knowledge to us. And I would like to thank all the participants who have proactively joined us in our discussion. And before we close this discussion, please don't forget to log in and to log in your attendance with the Passport 1515. And you can also rewatch this webinar on our YouTube channel. As the MC, I would like to say goodbye and thank you, and may peace blessing be upon us all. Yeah, thank you, Prof. Walter.